berarti kan kalau MK patokannya sama undang-undang yang paling tinggi kan? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Maksud gua pernah gak ada kejadian di sebuah negara gitu yang ternyata revolusi gila-gilaan, nilai masyarakat berubah, etika berubah, yang akhirnya benar-benar ngubah undang-undang. Atau mungkin ada karena kemajuan teknologi, akhirnya undang-undang di atasnya tuh ya fleksibel banget agar undang-undang turunannya tuh lebih fleksibel juga. Itu pernah terjadi nggak di negara lain? India itu pernah, Mahkamah Agungnya itu memberikan suatu putusan. Balik lagi warga setempat di Suara Warga di channelnya Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Lagi ngapalin dia lagi. Udah apa coy? Lagi ngapalin. Di tengah jalan nih kita. Ini kita hitam-hitam tanda apa nih? Cowok mamba katanya. Oh bukan lagi bergabung dengan sistem hukum Indonesia. Dan belakang ini belum tentu dia hormat ya. Gak lagi bergabung ya? Gak lagi bergabung ya? Ya bisa bilang begitu. Ini kita kedatangan tokoh intelektual yang konsen di hukum dan politik sih. Ngeri ya. Namanya Mas Niki, mungkin bisa cerita sih. Lo dari mana, terus kerja di mana gitu. Ini pakai saya, gue... Gua lu aja. Santai. Oke, santai ya. Oke, gue sehari-hari peneliti di CSIS Jakarta. Kekhususan gue itu adalah studi hukum dan konstitusi. Termasuk ya politik di dalamnya. Ini omongannya berat apa nih? Konstitusi hukum lagi, aduh. Konstitusi hukum lagi ya. Iya. Lo kenapa punya ketertarikan di situ, bro? Karena gue suka sejarah sih awalnya ya. Lah, dari sejarah hukum gimana ceritanya? Sejarah, lalu gue suka melihat sejarah perkembangan suatu negara. Lalu dalam studi hukum gue kan itu kan general semua kebanyakan ya. Nah, gue ngambil kekhususan itu di akhir. Skripsi gue masih ingat gue tentang MPR. MPR apa MPRS ya? MPR. Tua banget MPRS. MPR zaman dulu apa zaman sekarang? MPR pasca reformasi. Ya makin nggak ada tajinya. Ya forum kumpul-kumpul. Forum kumpul-kumpul. Bawa. Iya memang. Belum ada kan KUHP itu. Ntar kita bisa di ini kan? Nanti saya laporkan ke Pak Bamsud ya. Kumpul-kumpul. Ya. Tapi gue mau nanya nih, maksudnya gue berangkat dari skripsi lo soal MPR gitu. Nah, MPR di hari ini tuh sebenarnya punya taji gak sih? Dalam artian secara hukum gitu. Dia punya taji kalau mau berhentiin presiden sih. Punya taji, masih punya taji? Gitu. Punya taji, kalau dia dia pengen berhentiin presiden. Lalu yang kedua, kalau ingin mengamandemen. Untung nggak jadi ya. Iya, untung nggak jadi. Kalau jadi repot gitu. Iya sih. karena ya agendanya banyak tuh. Ya mungkin kan isu yang kemarin kayak yang beredar kan, ya kita mau ngubah satu pasal aja misalkan. Ya jarang sih yang terjadi, cuma satu pasal pasti ngikut semua. Pasti ada titipan. Gitu. Iya, tapi maksud gue penasaran juga bahwa akhirnya lu kan hukum apa sih bahasanya? Udah mulai kelihatan dompet otaknya. Institusional gitu ya, yang sangat besar. Tapi maksud gue, apakah memang hal itu apa ya? Berhubungan langsung sama keberlangsungan hidup kita gitu kan. Selama ini kan hukum tuh banyak dibicarakan ya sebatas UU ITE gitu. Iya. Maksudnya itu tuh kayak buat itu tuh kayak terlalu besar ya sih menurut. Kalau menurut gue gini, kita ini kan kita ini punya suatu gap ya. Budaya berkonstitusi kita ini masih nggak tebal gitu, tipis-tipis aja, tipis-tipis. Belum lagi budaya hukum kita, tipis-tipis juga. Jadi ketika ada RKUHP kemarin isunya mau disahkan, ya kita baru sadar last minute gitu. Padahal kan itu RKUHP itu udah lama sebenarnya mau susun. Lalu 2019 turun ke jalan anak-anak, teman-teman mahasiswa turun ke jalan, pelajar turun ke jalan. Begitu kemarin kita baru tahu tuh sudah mau diketok gitu. Berarti kan memang ada gap ya, ada jeda, ada ruang yang kosong bahwa pemahaman kita soal hukum ini masih nggak tebal-tebal amat, tipis-tipis aja gitu. Padahal KUHP itu sehari-hari loh ngatur kita ntar. Iya sih, harusnya ya. Iya. Serem banget sih soalnya kayaknya. Karena pasti ada yang nyinggung ya Pak saya.
makin susah ngomong di sini ntar. Iya nggak sih? Jadi makin susah. Iya mungkin masih susah juga kalau untuk staycation. Iya. Terus saya udah banyak susah untuk. Tapi menurut gua kan gini ya, bicara soal hukum kan ada yang bilang bahwa lo kalau mau tahu berhasil atau tidak sebuah negara tuh kalau hukumnya makin sedikit. Jadi katanya lo dibilang sebagai masyarakat yang lebih beradab. Kalau hukumnya banyak, itu dianggap masyarakat kita beradab. Lo sepakat gak sama adu game itu? Kalau menurut gue sih, gue lebih sepakat bahwa ketika kita makin kompleks bernegara, berbangsa, maka makin kompleks juga aturan yang ingin kita selenggarakan gitu. Karena kan ini mengatur kepentingan-kepentingan gitu. Jadi hukum itu bukan sekedar teks aja, do and don't, tapi juga mengatur titik tengahnya, kepentingan-kepentingan, titik tengahnya seperti apa gitu. Lalu kalau misalkan terjadi sengketa, mau dibawa kemana sengketanya kayak gitu. Jadi memang makin kompleks suatu negara, suatu masyarakat, maka hukumnya ini juga semakin kompleks. Nah, kita itu kadang-kadang bikin hukum kejar tayang, kebut semalam. Ada ya hukum kejar tayang kebut semalam? Kayak sinetron. Iya, kayak sinetron sama kayak banget gitu. revisi skripsi juga. gitu. Jadi kitanya juga makanya aneh-aneh kadang-kadang hukum kita. Kayak gitu. Ya maksud gua kan berarti kan bisa jadi semakin masyarakat berkembang itu dengan berbagai dinamikanya, hukum itu sebenarnya harus mengikuti dinamika itu atau sebenarnya dia bisa melakukan proyeksi, Bos? Kan seringkali hukum kita terlalu dengan kemajuan teknologi, industri dan berapa disrupsi idealnya gitu kan. Faktanya selalu tertinggal sih hukum. Selalu tertinggal. Jadi memang perkembangan masyarakat tuh memang nggak bisa diikuti oleh hukum. Secepat apapun hukum pasti akan selalu ketinggalan. Makanya penyusun undang-undang lalu hakim itu mesti punya daya jangkau berpikir yang luas, yang dalam, yang panjang supaya bisa melihat proyeksinya ke depan gimana. Nah kalau hari ini kan ya ini dilihat pendek-pendek aja gitu loh, untuk kepentingannya pendek-pendek gitu. Makanya nggak bisa ngejawab kadang-kadang tuntutan yang ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal itu, jadinya gue berpikir bahwa emang apakah sistem hukum Indonesia ini cocok kalau kita kan apa sih? Kan ada dua ya, civil law sama common law. Common law kan. Kita civil law kan. Apa terbalik? Aslinya civil law, asli civil law, tapi dalam praktek kita sudah berhubungan dengan banyak negara, dengan internasional ya sudah hybrid sih menurut aku. Kok malah hybrid? Iya, jadi memang ada unsur-unsur aspek-aspek yang memang common law. Contohnya gue jadi kalau misalkan misalkan lo lihat kayak persidangan di MK gitu ya. Kita mulai banyak kan ngutip putusan-putusan. Oh, ngutipnya langsung ke putusan. Iya, putusan lalu kita pakai buat argumentasi. Itu memang ciri khas common law itu seperti itu. Jadi hukum itu dibuat di badan peradilan seperti itu. Bahasanya pasti cocok apa enggak kan, karena kan sebenarnya kalau ya orang awam taunya hukum kita kan hukum dari Belanda, makanya pakai civil law kan. Sedangkan kita masyarakat yang musyawarah mufakat harusnya common law kan. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Ya, kalau misalkan kayak kemarin tuh kita ribut-ribut soal produk hukum yang memang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat kan. Kita ngutip kan putusan MK itu terutama yang cipta kerja. Partisipasi yang bermakna itu kan adanya di putusan MK. Makanya kita sering kutip, lalu kita gunakan itu untuk argumentasi itu, ya kita melihat budaya hukum baru lah menurut aku. Oh gitu. Berarti kan dari tadi lo ngomong soal MK, emang se-powerful itu MK dalam konteks di Indonesia dan tata negara Indonesia gitu, bro? Kalau untuk kita lihat ya, dalam rentan waktu pasca reformasi, menurut aku MK ini jawaban. Oke. Nah, tapi lama-kelamaan MK ini bertransformasi kan. Dia tidak kedap juga dari lensa dimensi politik ya. Sehingga ya kita lihat aja putusannya kadang-kadang agak-agak lucu gitu, tapi kadang-kadang juga tegas. Ya. Anda menghina MK. MK agak lucu. Ya agak lucu tuh misalnya contoh gitu. Inkonstitusional bersyarat kepada cipta kerja gitu kan. Ya maksud aku ya kalau inkonstitusional ya udah inkonstitusional aja gitu. Nggak usah pakai bersyarat. Bersyarat gitu, tapi kan kasih syarat. Kalau nggak selesai dalam waktu 2-3 tahun, kayak omnibus law kemarin batal kan cipta kerja gitu. Jadi menurut aku ini agak lucu di situ gitu. Iya, tapi maksud gue ngomong-ngomong soal itu powerfulnya MK, ya kita ngomong berarti sebenarnya
kalau gue dulu diajarin di ilmu politik. Oh, belajar juga ternyata. Nggak belajar nongkrong sama pacaran. Hukum itu adalah produk politik. Betul. Tapi kok kayaknya sekarang politik yang membuat hukum. Tapi hukum membuat politik gitu. Terbalik maksud gue. Iya. Hukum itu produk politik. Tapi putusan MK ketika kita banyak menguji undang-undang ya ke MK. Jadi apa-apa nggak suka kita kirim ke MK, Lama-kelamaan MK itu mendefinisikan kembali kebijakan. Nah itu kan berarti institusi hukum mendefine our politik. Iya. Mau nggak mau kayak misalkan tadi Cipta Kerja gitu kan. Lalu dia mensyaratkan ya 2-3 tahun harus diberesin. Ini kalau nggak diberesin, gugur. Dia memaksa pemerintah cepat beresin. Tapi kita lihat sendiri, sekarang pemerintah kayaknya ada mayem aja tuh. Ngurusin ini kayaknya nggak. Ya, kan kayak tadi kata lu, kebut semalam. Nggak, itu gue ada satu istilah yang terminologi menurut gue publik juga harus dijelasin ya. Dan gue taunya lu juga ngambil topik ini soal yudisialisasi politik. Itu kan masuk ke ranah sana. Sebenarnya yudisialisasi politik itu secara definitif tuh kayak gimana sih? Kalau gue dalam bahasa sederhana ya. Iya, tolong sederhana. Kalau mau ngasih fit ground dulu biar nggak masalah tentang nambah. Jadi ada ketergantungan baik publik maupun aktor politik untuk menguji produk politik ini dalam bentuk undang-undang ini ke MK supaya MK memberikan suatu putusan ini sesuai nggak dengan hukum di atasnya. Tapi kalau itu dibatalkan, ya artinya kan MK mendefinisikan kembali tadi politik itu. Jadi kayak gitu. Jadi yang harusnya selesai di parlemen diselesaikan di peradilan. Gitu. Peradilan. Misalkan contoh nih RKUHP nih, kan harusnya perdebatan di parlemen ya, harusnya siru kan, gitu. Tapi rupanya kan ada kemarin itu dia bilang, ada dari pemerintah bilang, oke, kalau yang tidak setuju, KMK. kami tunggu di Mahkamah Konstitusi. Nah itu tuh salah satu bentuk yudisialisasi politik. Jadi yang harusnya masalah ini selesai di parlemen, tapi dibawa ke pengadilan. Seperti itu. Itu dalam konteks ini itu bisa positif apa negatif? Kalau lihat dalam komposisi ya, pasti kan ada baik buruk lah. Dari trias politika aja. Yang gue tahu. Yang jelas MK akan menjadi semakin kuat kalau seperti itu. Lalu yang kedua kalau gue melihat MK ini akan yang mempunyai warna politiknya cukup kental gitu. Yang ketiga gue ngelihat juga, jadi yang harusnya kita bisa nyusun RUU itu dengan baik di parlemen. Jadi udah kayak ini aja, udah kalau nggak suka kirim aja ke MK. Jadi MK tuh kayak apa ya? Gua ngambil istilahnya analogi yang aman apa ya? Wasit. Bukan wasit juga tapi tukang cat di kelurahan. Ketua apa nih? Jadi kayak juri gitu. Iya, jadi pokoknya lu nggak suka ke sana gitu. Padahal harusnya bisa diselesaikan debat politiknya kayak gitu. Iya juga ya, maksudnya jadi jalan akhir ya MK, maksudnya jadi kayak penentu akhir gitu ya. Iya, gitu. Atas segala produk ya, harusnya politik. kan pemerintah dengan DPR harus bisa menyelesaikan itu, tapi tidak selesai, ya sudah gue sahin, yang penting gue kirim dulu nih, kayak gitu. Ya maksud gue kan kalau dia jadi gerbang terakhir dalam konstitusi kita, imparsialitas tuh penting tuh. Betul. Maksud gue dia tidak tergerus oleh opini publik mayoritas, dan dia juga tidak terlibat dalam oligarki atau enggak elit-elit politik. Menurut penilaian lo sendiri di MK tuh, di MK negara lain, Wakanda, Imparsialitas itu terjamin nggak gitu bos? MK tuh jamin sekarang. MK tuh jamin. Mau masuk MK ya? mau lamar hakim MK itu terjamin tuh. Kalau menurut gue MK ini masih sekarang ini mereka lagi membangun kembali ya citranya, lalu juga menyusun kembali juga institusinya. Kita tahu lah dalam 5 tahun terakhir ada 2 hakim kan yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Nah sekarang lagi membangun citra itu, meskipun ya disorot oleh masyarakat banyak nih sekarang nih. Apalagi sekarang dia nguji banyak produk-produk hukum yang kategorinya atau termasuk dalam isu megapolitik. Kemarin ada Cipta Kerja, ya, betul. Lalu kemarinnya lagi ada IKN, lalu Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK. Ini kayaknya ini mau putusan juga nih soal Undang-Undang PSDN.
Komcat juga lagi polemik juga sih sebenarnya. Ya, gitu. Jadi memang tapi gue kalau bilang imparsial gitu, gue mencontohkan coba ke politik negara lain ya kayak Amerika kan setelah gue lupa tuh yang hakim agungnya dia meninggal kan diganti oleh satu hakim agung yang lebih muda yang akhirnya sekarang hapus hukum soal aborsi itu, tahu nggak politik di Amerika? Iya tahu kan. Maksudnya kan itu kan berarti sangat imparsial, sangat parsial kan? Karena ternyata ketika si hakim agungnya diganti dan itu berasal dalam tanda kutip dari tim liberal yang akhirnya bisa gitu nah itu gimana menurut lo? Bahwa akhirnya ternyata mereka bahkan berpihak di negara bahkan yang sedemokratis Amerika gitu. Kalau menurut gue sih dalam MK tuh pasti ada ya. Jadi memang MK itu kalau kita lihat kalau dulu ya kita cek pertama kali adalah tupoksi ya, tugas pokok fungsi dan wewenang lah kayak gitu. Sekarang tuh kita harus bisa melihat, menilai lalu mengobservasi adalah perilaku hakim yang bisa kita baca di dalam putusannya. Hakim ini secara ideologi, secara politik lebih condong kemana. Tetapi di antara total 9 hakim itu, harusnya ada satu yang memang sebagai moderator, yang memoderasi. Seperti itu. Jadi memang dia harus menjadi poros, menentukan kalau misalkan sudah 4-4 dia harus menentukan kemana dia harus kayak gitu. Jadi memang ada satu poros yang moderat. Nah di Amerika, sudah nggak ada lagi yang poros moderat. Jadi benar-benar yang kalau nggak kiri banget, ya kanan banget. Kayak gitu. Berarti soal political behavior itu jadi penting ya dalam penetapan. Karena memang kalau kita mau lihat sekarang ini studi terhadap court ya, terhadap pengadilan, perilaku hakimnya kita harus bisa menilai. Dan itu kita ada lembaga khusus untuk ngecek itu? Ya, apa cuma feeling aja? Kalau kita feeling, kayaknya dia kiri, taunya bacanya Adam Smith. Kenapa jadi kiri ke sana ya? Iya gitu takut. Kalau lembaga khusus nggak ada ya, kalau untuk MK sih nggak ada pengawasnya. Tapi yang jelas, aku sebagai gue. Kalau aku takut jadian ntar gitu. gue. Kalau gue ngelihatnya memang, gue sekarang studi itu adalah melihat putusan, terutama apa yang melatar belakangi hakim ini, dia beropini ini, berargumen ini, argumentasi ini kenapa bisa keluar, itu yang gue teliti. Kayak gitu. Menarik tuh, berarti ya emang kadang-kadang kan ada yang bilang juga kan hakim itu adalah titisan Tuhan yang mencoba membuat keadilan. Astagfirullah. Gitu gak sih filosofinya? Iya, ada. Kita harus selalu berbunyi kalau misalnya dia masuk gitu kan. Tapi maksud gue perilaku itu studi soal perilaku ini akhirnya latar belakang apa yang akhirnya banyak berperan akhirnya dalam contoh kayak salah satu favorit hakim agung di Amerika Serikat gue itu Antonin Scalia. Dia konservatif. Dia sudut pandangnya adalah tekstualis. Penafsirannya dia gunakan originalism namanya. Nah kalau di Indonesia ini juga kita bisa lihat juga, tapi meskipun tidak sophisticated di Amerika, tapi kita bisa lihat. Contoh nih misalkan, dalam kasus Cipta Kerja, itu kan klaster hakim yang legal tekstualis, itu yang dominan. Sehingga menentukan ya, Cipta Kerja ini inkonstitusional. Tapi tidak tertutup juga, mereka juga melakukan bukan negosiasi, tapi suatu dialog lah antara hakim itu bahwa kita harus beri juga ini kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki. Ya, ini di tengahnya kayak gitu. Ya maksud gua, ya tadi ya soal perkembangan dinamika itu bro. Gua orang yang percaya bahwa di demokrasi itu semua orang bebas bicara nih kan. Bahkan bisa condong ke hal-hal yang negatif gitu. Karena nggak semua mayoritas itu bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari teorinya judicialization of politics itu kan salah satunya untuk menentang mayoritas nih. Apalagi netizen ini soalnya tuh bisa jadi hakim sendiri. Hakim sendiri kan. Nih nggak oke nih, banyak bla 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 gitu sampai akhirnya mungkin karena bicara soal politik, berarti kan bicara soal popularitas dan elektabilitasnya ke depan gitu kan. Itu pasti kan dijaga banget tuh sama politik ya mungkin ya udah mayoritas maunya gini. Gue nerima gitu. Jadi populis gitu. Ya kan, jadi populismenya itu menekan hukum kita. Nah berangkat dari itu pernah gak sih di konteks di Indonesia, gue jujur gue bukan peneliti di sana,
akhirnya hukum tunduk dengan pendapat mayoritas itu gitu. Netizen. Yang notabene mungkin pendapat mayoritasnya bertentangan sama hukum di atasnya lagi gitu, Bos. Gue pernah ngikuti langsung putusan soal undang-undang penodaan agama. Oke. Penistaan apa penodaan sih? Penodaan. Penodaan. Penodaan agama. PNPS nomor 1 tahun 65 kalau nggak salah itu ya. Ya akhirnya ya permohonan dari pemohon itu dibatalkan, ditolak oleh hakim. Karena tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas. Ya dalam hal ini ya untuk menjaga keseimbangan, melindungi institusi agama ya termasuk SARA itu sendiri gitu. Yang mungkin sebagian dari teman-teman melihatnya, loh kok begitu penodaan agama kok gitu. Itu terjadi di tahun berapa ya? 2010, 2012 putusannya. Itu terjadi tuh. Ya. Berarti itu melawan suara netizen gitu kan sebenarnya? Atau iya, dulu netizen nggak galak-galak amat ya zaman itu ya. Mungkin dulu pasti. Tapi yang jelas waktu itu gue ngelihat langsung persidangannya itu memang ya MK rame itu dipenuhi masa di depannya, putih-putih maksudnya. Iya bener. Waktu itu aku rada merinding. Bener waktu itu waktu uji materi terhadap undang-undang penodaan agama itu memang ya rame banget memang. Dan MK ya menolak seperti itu. Dan makanya undang-undang itu tetap ada, lalu di RKUHP juga masih diatur soal norma itu seperti itu. Kenapa akhirnya itu muncul? Maksud gue, apakah itu merasa bahwa memang secara kontekstual ini perlu dilindungi institusi agama ini, atau karena emang pengen ngelawan netizen aja? Lo jangan gitu, ntar di IG lo ditanya sholat berapa kali lo? Kalau menurut gue, kalau gue ngelihat dari politik hukumnya, kita masih melindungi institusi agama seperti itu. Jadi memang ya Indonesia ini kan kalau dibilang negara agama juga bukan, betul. Negara sekuler juga bukan. Kalau bahasa yudikatif sekulerisasi. Kalau gue sih nyebutnya soft secularism. Soft. Ini tipis-tipis meremus ada itu. Sekulernya ada, tapi tipis gitu. Nggak tebal. Makanya Holy Wings disikat, bro. Kenapa jadi kesana ya? Kok kesana sih? Kurang syar'i. Padahal udah bikin bandrek ya. Iya, di bawah bikin bandrek kayaknya. Lanjut apa lagi? Kenapa gue jadi gue? Enggak, berarti gue coba untuk paham soal konteks berpikirnya MK gitu ya. Berarti kan kalau MK patokannya sama undang-undang yang paling tinggi kan? Undang-undang dasar. Maksud gue pernah gak ada kejadian di sebuah negara gitu yang ternyata revolusi gila-gilaan, nilai masyarakat berubah, etika berubah, ya akhirnya benar-benar ngubah undang-undang. Atau mungkin ada karena kemajuan teknologi, akhirnya undang-undang di atasnya tuh ya fleksibel banget agar undang-undang turunannya tuh lebih fleksibel juga. Itu pernah terjadi di negara lain? India itu pernah, Mahkamah Agungnya itu memberikan suatu putusan ketika undang-undang dasarnya diubah. Diubahnya revolusi ya, benar-benar banyak lah. Atas nama bahwa pengubahan undang-undang dasar itu mengakibatkan bukan rubuh sih istilahnya, itu sudah menyentuh, sudah mau mengganti basic structure suatu negara. Nah itu ada namanya basic structure doctrine ya. Nah itu ya MA-nya mengeluarkan suatu pendapat yang keras, akhirnya batal seperti itu. Padahal kan dia harusnya bukan menguji bawahnya terhadap itu. Perubahan itunya malah jadi MA di India itu benar-benar powerful banget. Jadi benar-benar menjaga betul nilainya. Nah, kalau di MK di Indonesia ya gue belum melihat itu ya. Belum melihat itu sih. Soalnya kita lebih MK di Indonesia lebih banyak menunggu kasus data. Gitu. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kita ngomongin MK mulu kan itu udah tertinggi. Nah, kalau bawahnya ya MA yang kita kan berarti, Bo. MA sebenarnya sejajar sih dengan MK. Yang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu MA. Iya. Maaf saya lupa. Tidak kuliah sepertinya tidak kuliah. Nah, kadang-kadang kan kayak banyak hal-hal yang gue lupa deh, ada peraturan apa yang dibawanya ke MK malah bukan ke MA, atau dia nggak selesai di MA dia lari ke MK. Itu sebenarnya jadi sehat nggak sih? Sebenarnya kan ada peraturan yang harusnya sebenarnya
selesainya di MA aja gitu. Hanya MA yang akhirnya perlu. Kalau kita tuh begini, sistem yang kita bangun, kalau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu di MK. Iya. Lalu di bawah undang-undang ya PP, ya Perpres itu ke MA. Nah, tapi ada zona kosong di sini. Bagaimana bisa menilai suatu peraturan pemerintah? Apakah peraturan pemerintah ini atau permen ini anggaplah apa namanya SKB 3 Menteri sebagainya ya. Itu kan bisa diuji kan, bisa diuji di MK kan. Padahal isinya itu menyentuh sekali basic structure negara kita kan. Nah itu ada zona kosong memang yang harusnya diisi dengan kewenangan baru terhadap MK. Tapi kita belum melakukan itu. Ada 2 yang bisa kita isi. Yang pertama constitutional complaint, yang kedua constitutional question. Apa tuh? Ya, jadi komplain istilahnya itu warga negara bisa komplain terhadap suatu aturan yang ada yang memang ya di luar hierarki perundang-undangan. Dan contohnya kayak SKB itu ya. SKB itu di luar ya. Di luar, tapi kan benar-benar ngatur ya anggaplah benar-benar ya dasar sekali dia ngatur gitu. Nah, ini kan kita nggak bisa. Ngadunya kemana? Nah, itu kalau misalkan ada 2 kewenangan tadi bisa. Tapi kan emang karena alasannya kenapa kadang-kadang peraturan-peraturan itu keluar kan karena emang untuk menjadi satu undang-undang atau peraturan yang sebenarnya menjadi perpres jadi apapun kan butuh proses yang lama kan. Kadang-kadang juga ini juga selain proses juga melihat wah ini kalau gue buat yang sesuai dengan urutan kalau ini diuji lalu diuji yang diterima wah selesai nih. Jadi cari yang tipis-tipis supaya nggak bisa diuji nih di mana nih. Biasanya cuma main-main kata-kata aja. Ya, tipis-tipis. Tipis-tipis gitu. Pinter juga ya. Emang ada aja ya. Iya, makanya jadi memang menurut aku sih memang harus apa ya? MK ini kalau memang kita mau mengamandemen, anggaplah mengamandemen Undang-Undang Dasar, ya bukan jabatan presidennya yang kita tuju, tapi institusi lain ada yang mau diperkuat nggak? Kayak gitu harusnya. Iya kayak DPD gitu. Iya DPD. Kayak Hailo. Ya pengen jadi senator. Iya pengen jadi senator. Tapi negara bagiannya nggak boleh. Iya, aneh. Nggak boleh jadi negara serikat tapi tetap punya senator. DPD. Ya sedikit resah ya. Gitu ya. Aduh. Tapi emang ada gitu. Ya kalau gue sendiri juga lihat gini ya, maksud gue amandemen ini selalu muncul deket-deket Pilpres apa. Menurut gue kenapa sih tiba-tiba selalu muncul di momen-momen yang kayak gitu. Dan apa sih sebenarnya yang bisa mendorong benar-benar terjadi amandemen gitu? Variabel apa aja menurut lo? Kalau menurut gue variabel yang pertama memang ada kebutuhan hukum. Oke. Misalkan tadi kalau kita memang pengen memperkuat DPD kayak Senat misalkan ya memang harus mengubah kewenangannya di Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada aspirasi rakyat yang memang aspirasi masyarakat yang cukup mendesak ya. Memang harus diubah nih Undang-Undang Dasar 45 misalkan seperti itu. Lalu yang sering muncul bukan 2 ini tapi aspirasi elit. Nah ini ini yang lebih penting ya. Dari tengah maaf. Ya ini aspirasi elit. Dan itu biasa berkaitan dengan apa kalau aspirasi elit? Ya kepentingan yang sesaat aja. Kayak misalkan 3 periode presiden, 3 periode itu buat apa gitu. Toh kita waktu reformasi pengen membatasi malah ini kan ditambah lagi. Kayak gitu. Kalian aja seumur hidup nggak ada periode. Kamu penjilat ya, komisaris kamu ya? Komisaris. Mau yang seumur hidup atau per paket 5 tahun 5 tahun. Oh iya. Ya tinggal pilih aja itu maksudnya. Gue sih mau tahu sedikit aja. Kalau lu jadi hakim MK, undang-undang apa yang pengen lu judicial review? Aduh. Undang-undang apa yang menurut lu sangat ini curhat ya dulu ya. Dulu waktu gue mahasiswa, undang-undang perkawinan. Terutama ya perkawinan beda agama. Iya. Kayaknya pernah ada sejarah pacaran. Oh iya. Itu gimana ya maksud gue? Ya perkawinan beda agama itu di Indonesia itu suatu fakta atau realitas sosial ya, karena kita sangat beragam masyarakatnya, tapi kan saluran hukumnya kan ya sulit gitu. Meskipun kemarin ada putusan pengadilan di Surabaya yang memperbolehkan, tapi kan Nah, itu gimana tuh akhirnya?
power hukum apa ya istilah kekuatan hukumnya gimana itu dikeluarin sama pengadilan negeri tingkat tingkat kota ya Surabaya bahkan PN kan. Kalau menurut gue begini, tergantung kita berdiri sisi mana. Kalau kita berdiri dari sisi realisme hukum, menganggap bahwa hukum yang real itu adalah yang diciptakan atau dibentuk di pengadilan, ya itu bisa kita pakai putusan itu seperti itu. Tapi terlalu banyak kita di Indonesia ini yang legal tekstualis ya. Jadi memang harus undang-undangnya harus diubah kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin. MK berapa kali nerima pengujian itu tapi kan batal. Banyak yang ditolak. Itu batal karena rasional apa karena malas aja? Ya itu maksudnya ditolak kan. Itu kalau waktu gua masih idealis. Soalnya kalau kayak undang-undang hukum di undang-undang perkawinan itu perkawinan dihapuskan KUA jadi dihapuskan. Banyak kasihan itu penghulu-penghulu. Itu sih kalau gue waktu awal-awal mahasiswa ya masih idealis lah, masih aktivis pakai P. Tipis. Begitu. Aktivis dompet tipis. Itu yang pengen gue ubah kalau jadi hakim. Kalau sekarang gue jadi hakim MK ya tergantung nih undang-undang mana yang benar-benar menurut gue undang-undang pemilu kan aja. Presiden boleh lebih dari calonnya lebih banyak. Itu gue ngelihat itu ya, itu kayaknya memang sudah ketat sekali gitu loh. Terlalu banyak pengujian, lalu terlalu banyak kepentingan elit. Karena ketat sekali, jadi memang kalau ingin menguji itu harus mempunyai alasan hukum yang benar-benar canggih betul gitu. Karena udah tipis banget ruang, karena udah hampir tiap 5 tahun sekali kita uji ya. Iya sih. Gitu. Kalau gue sih nanya nih, ada buku bagus kan, How Democracy Dies itu, bicara soal bagaimana pemohotan institusi hukum untuk kepentingan politik gitu kan. Dalam artian ada berapa jaksa-jaksa pun juga jadi rebutan juga kan, plot-plotan gitu. Itu sebenarnya bisa dihindari apa enggak sih? Maksud gua ngeplotin orang-orang politik. Gua nggak bilang orang politik, maksudnya afiliasi tertentu dalam lembaga hukum kita. Karena menurut gua ini ngeri-ngeri sedap juga kan. Itu bisa nggak? Maksud gua ada cara entah baik struktural maupun kultural kita membatasi itu, Bos. Kalau menurut gue sih kayak sampel lama misalkan MK lagi misalkan. Jaksa misalnya. Jaksa kayaknya juga sulit karena itu kan hak prerogatifnya presiden. Presiden susah tuh. Iya, kalau misalkan presiden bilang gue mau orang profesional di luar korps kejaksaan juga boleh kan? Atau misalkan orang kejaksaan tapi sudah pensiun lalu dia berafiliasi pada partai politik juga boleh. Itu yang terjadi 5 tahun yang lalu kan? Jadi selama presiden punya hak prerogatif untuk memilih orang-orang itu, intervensi politik atau preferensi politik tertentu pasti bisa. Contohnya kayak MK misalkan, hakim MK kan komposisinya ada yang dari MA, DPR, dan presiden. Yang dari DPR udah jelas, pasti yang sudah dekat sekali dengan partai politik seperti itu. Tapi maksudnya kalau hak prerogatif presiden kan dia bisa melanggengkan status quo kan sebenarnya kan. Maksud gua bagaimana caranya untuk membatasi wewenang presiden itu memungkinkan nggak sebenarnya? Ya udah jaksa, misalnya kita meretrokrasi atau apa kayak gitu. Kalau itu sebenarnya agak sulit ya, karena memang konstruksinya presiden itu sebagai kepala penyelenggara pemerintahan tertinggi, jadi memang dia bisa menentukan siapa yang menjadi kepala penegakan hukumnya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi agak sulit. Nah, emang balik lagi ke presidennya kayak gimana? Oh, kalau kata Ahe tergantung political will. Iya, kadang susah bro. Maksud gua hukum bicara soal political will kan susah juga gitu. Gue sih ngelihatnya memang hukum itu sekarang itu makin jaraknya dengan politik makin nempel sekali ya. Jadi kalau misalkan orang hukum nggak mau belajar politik, ya juga sulit, jadi terisolasi. Menurut aku sih memang harus bisa melihat juga dimensi politiknya seperti apa. Tapi bukannya di negara-negara Skandinavia itu memang hukum itu isolated ya? Mereka nggak banyak bersentuhan dengan politik gitu. Iya nggak sih? Maksudnya itu semakin jauh jaraknya bukannya semakin bagus atau? Idealnya iya, idealnya memang ya hukum jangan sampai intervensi ya. Tapi kan kalau di Indonesia ini
semua bisa diatur ya. Semua bisa diatur. Lo di penjaranya masih bisa nonton tenis bro. Ini ya. Tetangganya Dana. Australia Open ya. Iya sih. Iya maksud gue, ya gimana, kita tuh memang tadi gue bilang di awal bahwa budaya hukum kita tuh masih belum kuat gitu, belum kuat. Lalu budaya berkonstitusi kita juga masih belum kuat. Jadi PR kita masih banyak gitu. Jadi ya presiden kadang-kadang milih orang-orangnya yang memang ada kedekatan pribadi atau kedekatan politik dengan dia seperti itu. Sampai jadi apa? Kakak ipar ya. Hakim ketuanya. Aduh, salah nggak ya ngomongin? Anda siapa ya? Lupa Anda. Ya teman saya. Oke. Sebagai penutup ya, maksud gua ini pasti seperti telur sama anak ayam. Iya, siapa dulu ya? Sebenarnya yang dibenahin itu adalah Politiknya. strukturnya atau kulturnya masyarakat. Kalau aku untuk pendidikan sudah gitu. meninggalkan kata atau. Oke. Jadi kalau kita mau misalnya gini, tadi hukum gimana? Strukturnya dulu, Struktur. apa kulturnya dulu. Oke. Karena tadi lo bilang kan ini bisa bagus kalau masyarakat juga sadar juga soal hukum gitu. Jadi kalau menurut aku sekarang budaya yang berkembang, kultur yang berkembang itu akan mempengaruhi struktur. Oke. Struktur yang bertransformasi akan mempengaruhi budaya. Jadi dualisme seperti itu deh. Ya Giddens gitulah berarti. Iya, Agak Giddens. Anda pasti tidak tahu. Makanya lo jangan makan nasi uduk mulu. Jadi Belajar. bener-bener ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Jadi memang kita nggak bisa memisahkan atau lagi. Oh, Gitu. gimana Cok? Kesimpulan. Lo jadi pinter apa makin bingung dengan Lumayan sih, tapi bangsa kita? jadi jadi makin ngeri tapi. Makin ngeri. tapi gue merasa sih kesimpulan gue bahwa sebenarnya sekarang nih gue malah makin gak percaya akhirnya sekarang nih hukum tuh bisa lepas dari politik atau politik lepas dari hukum sih sebenarnya. Jangan-jangan kayak yang terjadi di Amerika sekarang kan kental akan hal itu kan. Ya. Ya di Indonesia juga sama gitu. Mungkin tinggal tunggu aja negara-negara kayak Eropa gitu mungkin akan juga sadar bahwa oh ternyata ada jalan ini ya. Kita bisa mempengaruhi hukum lewat sini ya gitu maksudnya. Iya. Kita bisa akhirnya lebih fleksibel, nggak textbook hukum itu melalui ya macam-macam kan halnya. Itu sih yang gue tangkap dan walaupun demikian gue ngerasa ya walaupun akhirnya politik harus nempel banget sama hukum, trias politik harus tetap terjadi. Gimana caranya? Gue yakin yang lo hafal di semester 1. Trias politik. Yang nempel. Jadi ada legislatif, yudikatif, Berarti dia eksekutif. sudah reviewnya ilmu negara. Iya, udah kan. Atau bahkan harus kalau perlu ditambah dengan ya dengan itu pilar keempat gitu kan. Apa benar keempat? Ya masyarakat. Sebenarnya kalau itu media sih. Media kan sekarang Twitter itu media gitu. Saya curiga Anda tidak media. Sebenarnya sedari awal Indonesia itu nggak ada trust politika. Sedari awal. Karena demokrasi terpimpin Bukan, jadi kita punya 4 pilar sebenarnya. Oh, gitu. Pilar pertama itu legislatif, pilar kedua adalah eksekutif, pilar ketiga yudikatif, ada pilar keempat. Apa tuh? Namanya itu eksaminatif, Apa BPK. Jadi BPK tuh BPK keuangan. kita tuh khas sendiri gitu ada. Oh, oke. Tapi BPK nggak kedengaran memang. Bukannya di bawah presiden ya? Enggak, sejajar. Badan sendiri dia. Sejajar. Oh, iya. Jadi kita sebenarnya ada 4 sebenarnya. Cuman ya karena BPK ini gaungnya tidak begitu kuat, jadi ya sudah. Iya, kalah lagi berantem sama Ahok. Bodoh amat. Closean. Tolong diedit. Ya, tolong edit. Iya, gitu terjadi gitu. Lu lah semula. Kalau gue sih emang gue malah seneng ngeliat orang yang hukum yang melek politik sebenarnya. Iya, Karena iya. kalau misalnya kaku-kaku banget nggak bisa. Karena dinamika politik kan dinamis banget gitu. Oke. Dan memang kalau misalnya gue orang yang percaya baik nanti di struktur atau nanti di kultur, ada satu orang yang memang harus bisa semacam nge-trigger sih. Ya. Karena kayak misalnya di buku yang Audan Makasih Dais itu juga akhirnya ujung-ujungnya lu mau bener apa kagak nih ngurusin negara gitu kan. Jadi sebagai benteng-benteng yang menggerakkan itu gitu. Jadi ya emang PR yang
berat banget nggak bisa kerjain sendiri sih menurut gue. Ini benar-benar butuh politikal gue kata Aye. Kalau gue kita butuh leadership. Biru. Kita butuh leadership. Ya betul leadership. Akhirnya kesana betul kan leadership kan akhirnya leadership. Di samping political will tadi. Iya. Jadi tetap leadership. Kalau gua sih. Jadi menurut gua pembahasannya cukup seru. Lo ada IG apa, Bro? Gua ada IG sih. Di sini. Tapi gua Enggak di private. Gua private gua. Jangan. Dihapus gitu. Karena di editor ada dihapus. Karena isinya tuh ya caur aja isinya. Enggak serius banget. Jadi nggak intelektual banget lah ya kalau follow ya. Bukan intelektual publik. Tapi dukung aja lah kalau tiba-tiba jadi salah satu hakim MK gitu. Udah paling thank you teman-teman. Jangan lupa Cukret di Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Anjing apa? Udah bisa digaji juga sekarang. Suara warga. Terima kasih.